Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Dengar saya? Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sekarang minggu yang keempat ya. Jadi saya akan bicara mengenai ini dengan filsafat dan ilmu pengetahuan, ya, filosofi and science. Oke. Karena itu saya akan bicara sedikit tentang filsafat ilmu, kemudian pengertian penalaran dan seterusnya ya. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya Teliangi dan juga dari bukunya Yuyun Suryatmaja dari Jakarta. Kalau Teliangi itu dosen filsafat di UGM. Ya, saya belajar dulu minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai cabang-cabang filsafat, ya. Jadi sebenarnya banyak cabang, tapi ini saya hanya yang utama saja. Oke. Kemudian persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat apa saja, ya, permasalahan metafisika, permasalahan epistemologi, logika, etika, estetika, ya, itu sudah saya berikan minggu yang lalu. Dan kemudian aliran-aliran filsafat, nah ini saya cuma 3, tapi nanti akan ada lagi, ada alirannya Pythagoras, ada alirannya semesta alam dan sebagainya. Tapi dulu saya berikan cuma 3 dulu, yang utama saja dan yang pokok, ya. Itu sudah saya berikan kepada saudara, Anda bisa baca kembali, ya, itu minggu yang lalu. Oke. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai filsafat dan ilmu atau sains. Filsafat dan ilmu yang dikenal di barat dewasa ini berasal dari zaman Yunani kuno, masih ingat ya? Jadi kebudayaan Yunani kuno itu sukanya kepada berteori dan berpikir, itu budaya Yunani kuno. Tapi dalam Roma Helenis itu tidak, dia suka kepada praktek dan teknis-teknis, itu saja. Ya, nanti mungkin ada di bawah, ada, ya. Jadi di barat itu banyak berasal dari Yunani kuno, jadi berteori dan berpikir, ya. Filsafat dan ilmu saling menjalin menjadi satu, ya, tidak bisa lalu bisa-bisa, tidak bisa. Karena apa? Karena sebetulnya ilmu dan filsafat itu pada awal mulanya itu identik, sama, ya. Tapi karena ilmu itu lalu membicarakan masalah ontologinya itu khusus, maka pecah atau keluar dari filsafat, ya, sehingga muncul ilmu ilmu biologi, chemistry dan sebagainya, ya. Keduanya termasuk dalam pengertian episteme, ya, jadi cara memperolehnya, cara membuktikannya dan sebagainya. Artinya an organized body of rational knowledge with its proper object, ya, suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya sendiri yang tepat. Asal objeknya apa gitu ya, filsafat apa objeknya, lalu biologi apa objeknya dan sebagainya. Jadi cara mendapatkannya itu mirip, ya. Nah, Aristoteles itu berpikiran bahwa episteme atau pengetahuan rasional dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang disebut dengan praktike, pengetahuan praktis, poetike, pengetahuan produktif, artinya menghasilkan sesuatu,
dan teoretike, pengetahuan tentang teoritis. Ya, nah teoretika itu dapat dibagi 3, matematika, fisika, dan protofilosofia atau filsafat. Pertama itu the first philosophy. Ya, itu saya ingatkan kembali, dulu sudah saya berikan di kuliah-kuliah sebelumnya. Ini juga sama, pengertian filsafat juga sudah saya berikan. Ya, sudah saya berikan pengertian semula dari bahasa Yunani, filosofia, dari filos dan sopos ya, yang saya jelaskan lengkap itu. Selanjutnya pengertian sophia menjadi tidak hanya kearifan, akan tetapi meliputi kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, kepandaian pengrajin, dan sebagainya. Jadi pengertian sophia lalu menjadi meluas. Ya, itu dulu sudah saya jelaskan apa itu sophia, apa itu sopos, apa itu filos dan filosofia dan sebagainya. Ya. Nah, ini muncul filsafat Pitagoras. Ya, ini suatu aliran filsafat Pitagorianisme. Nah, di sini dia itu memberi ajaran bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda maupun dasar pokok dari sifat-sifat benda. Jadi ini termasuk dalam metafisis gitu ya. Kenapa? Karena dia itu berpikiran bahwa intisari dari semua benda ya, ataupun dasar pokok dari sifat-sifat benda itu adalah bilangan, ya, bilangan. Kalau Thales itu tidak kosmos gitu ya, air ya, tidak salah itu. Masih ingat ya semuanya. Jadi ini Pitagoras justru mengatakan bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda maupun dasar pokok dari sifat-sifat benda. Itu Pitagoras, ya. Jadi ini tambah lagi alirannya. Tadi kan cuma 3 dulu ya. Nah, sekarang tambah lagi. Oleh karena saya katakan berkembang terus. Segenap gejala alam menurut ajaran itu merupakan pengungkapan indrawi dari para perbandingan matematik. Nah, jadi ini memang seorang matematikus mungkin ya. Jadi dia mulai dengan bilangan itu intisari, kemudian pengungkapan indrawi itu juga merupakan perbandingan matematik. Jadi serba bilangan-bilangan. Ini Pitagoras. Masih ingat ya dari Pitagoras ya? Ya, mestinya Anda ingat. Nah, kemudian juga ada aliran filsafat alam semesta. Tambah lagi. Menurut penulis sejarah filsafat sebagai bapak filsafat adalah Thales. Thales ya, ini ia mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam bahasa Yunani. Dan jelaskan di depan muncul kosmologi ya yang diajarkan oleh Thales. Yang mengatakan bahwa benda-benda itu semuanya intinya dari air kalau tidak salah, dan termasuk monisme ya, monisme. Filsafat kosmos terkenal dengan nama kosmologi, mempertanyakan tentang unsur tunggal apa yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta ini. Nah, menurut ini dia mengatakan air itu ya, tapi yang lain tidak, api, yang lain air dan api dan seterusnya ya. Oleh karena itu maka jawaban para filsuf beda-beda, yaitu ada yang mengatakan air, api, tanah, bahkan udara. Jadi bermacam-macam pendapat daripada filsuf di dalam menjawab unsur tunggal apa yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta ini. Ya, nah, ini macam-macam dulu.
Ada yang monisme, ada yang dualisme, ada yang polinisme dan sebagainya. Ya, masih ingat semuanya mestinya. Nah, menurut aliran ini, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan keindahan dan keadaan-keadaannya. Ini aliran filsafat alam semesta, ya. Aliran filsafat alam semesta itu berpendapat bahwa filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Ya, ini. Kemudian pada aliran filsafat ini ada pendapat-pendapat. Nah, ini ada yang mementari Sokrates, ya. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kebajikan adalah kebahagiaan. Ini dasar daripada pendapat Sokrates. Sehingga ia mengatakan bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat refleksif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Ya, ini Sokrates. Perhatikan di sini, ya, dan di sini perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia, kehidupan di dunia ini, ya, harus adil, harus bahagia. Nah, Plato lain lagi, ya, lain lagi. Filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, sehingga filsafat Plato ini digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Jadi spekulasi, ya, bumi ini terdiri daripada, jadi secara spekulatif dia itu mengatakan bahwa alam semesta ini unsur tunggalnya adalah air. Ya, ini spekulatif. Oleh karena itu, yang dikatakan dia mengikuti atau digolongkan dalam filsafat spekulatif karena selalu berspekulasi. Ya, nah, Aristoteles gimana? Aristoteles berpendapat bahwa Sophia merupakan kebajikan intelektual yang tertinggi. Nah, sedang filosofia merupakan padanan kata dari episteme. Dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai sesuatu topik yang sesuai. Nah, jadi jawabannya itu serba filosofis, sehingga harus direnungkan dengan kalem, dengan hati yang tenang dan sebagainya, sehingga kalau mau mempelajari ini itu harus mempergunakan sifat-sifat yang sangat-sangat tenang, ya. Tidak bisa lalu langsung, tidak bisa, harus direnungkan betul. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa berpikir filsafat itu harus kalem, harus tenang, harus direnungkan, ya. Masih ingat itu kuliah saya yang pertama dulu. Ia memberikan dua macam definisi suatu prote filosofia, yaitu filsafat pertama, yaitu sebagai ilmu tentang asas-asas pertama, dan sebagai ilmu yang memiliki ada sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya sendiri. Nah, ini jadi kalau sudah ingin belajar lebih jauh tentang apa itu ada, nah itu saya mempunyai bukunya itu, ya, yaitu mempunyai handout downloadan itu yang judulnya adalah Ada and Time, Being and Time. Being and Time. So what is being?
dan sebagainya. Itu ada, itu dijelaskan di sana, itu juga sangat-sangat memusingkan karena pengertian itu betul-betul harus kita renungkan secara seksama. Ya, filosofi disebut metafisika. Ini merupakan arti teknis untuk filsafat spekulatif. Ya, jadi karena spekulasi ya, tetapi dengan rasio yang baik, gitu ya. Ini Aristoteles itu. Nah, kemudian muncul juga aliran filsafat stoicisme. Ya, jadi muncul lagi. Setelah akhirnya ini munculnya aliran ini adalah karena munculnya kerajaan Romawi kuno. Ya, maka muncul aliran filsafat stoicisme yang oleh para filsuf adalah suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang mempertalikan alam semesta dan kehidupan manusia dalam suatu kebulan tunggal yang logis. Jadi filsafat stoicisme itu adalah coba menyatukan, menggabungkan, menjadikan satu alam semesta ini dengan alam semesta yang kita tinggali ini dengan kehidupan kita. Itu dikaitkan, ya. Kenapa kita kok di dunia? Kenapa dunia kok melayan kita? Ya, kenapa? Ya, karena dikatakan di sini suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang masuk akal, ya, yang mempertalikan atau mengkaitkan, yang menghubungkan, yang menggabungkan alam semesta dan kehidupan manusia. Jadi alam semesta ditinggali oleh manusia di sana dalam kehidupannya. Nah, itu diikatkan, ditalikan, disatukan, digabungkan sehingga menjadi suatu kebulatan tunggal yang logis. Nah, kenapa kita kok hidup di dunia? Nah, kalau Anda itu membaca kitab suci, yaitu karena dulu Adam, katanya ya, Adam dan Hawa itu di taman indah di Eden, ya, makan itu kemudian diusir. Apa itu? Silakan aja, itu ya. Itu juga merupakan satu kepercayaan atau apa. Oke, ya. Pendapat Marcus Tullius Cicero. Nah, ini Cicero juga berpendapat, ya. Ia menyebutkan bahwa filsafat merupakan ibu dari semua pengetahuan. Ibu dari semua pengetahuan. Ia menulis buku De Natura Deorum. Ia menimajinkan bisa sebagai ars vitae, the art of life, yang dapat diartikan pengetahuan kehidupan. Jadi di sini Cicero itu mencoba ringkas bahwa filsafat sebagai the art of life. Jadi seni kehidupan, ya, seni kehidupan. Nah, kehidupan di dunia. Nah, dari stoisme itu dikatakan menyatukan, mempertalikan alam semesta dengan kehidupan, itu disatukan, disatu kesatuan. Nah, itu disingkat oleh Cicero sebagai art vitae, the art of life, seni kehidupan. Jadi bagaimana kita itu hidup di dunia ini supaya bisa pena, ya, bisa ini, bisa itu. Di mana tempatnya? Di alam semesta ini. Oleh karena itu, manfaatkan apa yang ada di dunia ini untuk kita hidup bersama. Ya.
dasarnya filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia ini. Ini juga stoikisme ya, yaitu mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Ya, filsafat prasokratis di Yunani kuno bergumul dengan spekulasi alam. Ya, kalau alamnya begini maka kita berspekulasi, oh mesti akan begini, kalau ini maka begini, kalau begini maka begini. Ya, secara spekulasi saja. Filsuf seperti Thales, Parmenides, Heraklitos lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat alam dan apa yang mendasari alam. Ya, jadi menanyakan tempat tinggal kita gitu ya, mempertanyakan tempat tinggal kita yaitu di alam semesta ini. Ya sifat-sifatnya, ya apa saja yang mendasari alam dan sebagainya. Itu dipertanyakan. Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Nah tadi itu ya, di atas tadi. Hal yang fisik dalam arti kuno bermakna kuasa-kuasa atau daya-daya alam. Ya, jadi yang bersifat fisik yaitu fisik apa namanya secara fisik begitu ya. Ya, secara fisik yaitu ya, itu artinya kuasa-kuasa atau daya-daya alam. Ya. Maka filsafat pada masa awal bersifat saintifik. Ini ya. Karena apa? Karena mempertanyakan ciri-ciri alam. Nah, ini. Ya. Ciri-ciri alam, yaitu ini dari awal. Dasarnya filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Nah, sehingga di sana lalu muncul pertanyaan ciri-ciri alam itu seperti apa. Nah, lalu muncul ada yang alam itu datang dari air, ada yang macam-macam. Ya, lalu berkembang apa namanya dalam pikirannya para filsuf-filsuf tersebut. Ya, karena itu maka mempunyai sifat saintifik. Oke. Pada waktu itu sains belum menjadi eksperimental sehingga filsafatnya dinamakan filsafat alam. Jadi belum ada eksperimen belum, karena belum muncul. Ya. Nah, oleh karena itu lalu orang mengatakan oh itu filsafat alam. Ya, jadi hanya ingin tahu tentang alam, apa asas-asasnya, apa dasarnya dan sebagainya. Ya, jadi belum berpikiran tentang bagaimana dengan eksperimen ini kita bisa mengetahui sifat-sifat daripada alam. Nah, ini saya coba untuk merangkum dari filsafat, ilmu, matematika, logika, sampai ke filsafat ilmu. Ya, saya mulai dari yang kiri. Nah, nanti saya jelaskan kolom per kolom, itu ada 3 kolom. Ya, saya jelaskan. Di situ ada halaman 3, halaman 5, dan seterusnya itu kalau Anda punya bukunya Teliangi, nah, itu di halaman 3 tentang Thales, ya. Lalu halaman 5 filsafat spekulatif, ya. Juga tentang Pythagoras ada di sana. Ya, kalau fisika itu lihat di halaman berapa ini? Halaman 7. Ya. Nah, ini ada semuanya, nanti saya jelaskan kolom per kolom. Nah, pada halaman 3, Thales mengatakan memperkembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula sifat dasar dan struktur komposisi dari alam semesta. Ya,
Menurutnya semua berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Ia sebagai bapak dari penalaran deduktif. Ya, penalaran deduktif itu dari premis, di mana premisnya itu bisa dalam bentuk hipotesis, bisa bentuk aksioma. Nanti dari premis-premis itu lalu disimpulkan itu deduktif. Ya, nah lihat di dalam pelajaran logika informatika di sana ada. Di sana dibedakan antara bukti dan deduktif. Ya beda itu. Ya. Nah itu Thales gitu ya. Yang sudah masih ingat ini. Pythagoras adalah pemikir dan tokoh matematika mengumpulkan sebuah ajaran metafisikan bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda, serta dasar pokok dari sifat-sifat benda. Ya, ini Pythagoras. Dalilnya berbunyi, number rules the universe. Jadi bilangan itu menguasai dunia, ya, mengalami semesta. Itu Pythagoras. Ia menganggap dirinya sebagai seorang filosofos, yang artinya pecinta kearifan. Pecinta kearifan, filosofos. Ya, dan demikian sampai sekarang secara etimologis dan singkat sederhana, filsafat diartikan dengan cinta kearifan. Pythagoras berpendapat bahwa matematika merupakan sarana alat bagi pemahaman filsafati dan pendapat ini didukung oleh filsuf Plato. Nah, jadi tokoh matematikawan mestinya itu ingat kepada Pythagoras. Karena apa? Karena dia berpendapat bahwa matematika merupakan sarana alat bagi pemahaman filsafati. Nah mungkin orang matematika tidak rela dikatakan matematika sebagai alat, itu nggak rela mestinya. Ya silakan aja lah. Itu. Tapi menurut Pythagoras itu alat. Ya, ini pendapatnya Pythagoras. Oke, dan itu juga disetujui oleh Plato. Oke, jadi alat bagi pemahaman filsafati. Karena Anda tahu bahwa di dalam perkembangan filsafat di sana ada mulai mitos, lalu rasionalitas pertama, lalu teologi dan seterusnya sampai rasionalitas yang kedua. Jadi rasionalista itu berpikir secara matematika itu, ya. Oke. Nah, kemudian halaman 5, Plato menegaskan bahwa filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran, sedang filsafat merupakan pencarian yang bersifat perekaan atau spekulatif terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, sehingga filsafat Plato disebut dengan filsafat spekulatif. Ya, lagi kita renungkan, Plato menegaskan bahwa filsuf orangnya ya adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Ya, pecinta pandangan tentang kebenaran. Sedang filsafat merupakan pencarian yang bersifat perekaan. Ya, jadi mencari sesuatu tapi sifatnya itu dengan spekulatif terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, sehingga filsafat Plato disebut filsafat spekulatif. Ya, disebut dengan filsafat spekulatif karena apa? Karena bersifat perekaan di dalam hal pemandangan tentang seluruh kebenaran. Ya, jadi
Plato menegaskan bahwa filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Ya. Dan filsafat itu penjelasan secara spekulatif. Ya. Terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran tersebut. Ya. Jadi dari kata pertama yaitu Plato mengatakan adalah filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Nah, padahal yang namanya sifat daripada perekaan tersebut adalah terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Nah, sehingga demikian maka filsafatnya disebut dengan filsafat spekulatif. Ya, seperti direnungkan ya. Jadi pertama kali Plato mengatakan bahwa filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Lalu apa itu spekulatif? Nah, apa itu spekulatif terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran? Ya, nah sehingga demikian maka filsafatnya itu katakan itu. Halaman 6, Aristoteles seorang murid dari Plato menyusun konsepsi tentang pembagian pengetahuan rasional seperti dapat dibaca pada slide nomor 5 di atas. Ya, selain sebagai filsuf, Aristoteles juga sebagai ilmuwan yang mempelajari biologi, fisiologi, dan politik. Ia juga mempelopori bidang pengetahuan analitika dan dialektika, di mana analitika berpangkal pada premis-premis yang benar. Nah ini kaitannya deduktif ya, dengan deduktif. Jadi dari premis yang benar itu, ya maka dikonklusikan ini, ya. Sedangkan dialektika berdasar pada hipotesis yang tidak pasti kebenarannya. Nah, ini nanti kalau Anda membaca buku, membaca pelajaran atau mengikuti pelajaran filsafat, logika informatika, nanti di sini analitika itu kaitannya dengan bukti, sedangkan dialektika nanti kaitannya dengan deduksi. Karena apa? Karena dialektika itu mendasarkan hipotesis itu sebagai premis untuk mendapatkan konklusi. Sedangkan di analitika itu premis-premisnya itu biasanya itu aksioma-aksioma, sehingga nanti disebut dengan bukti. Silakan dibaca di dalam mata kuliah filsafat, logika informatika di sana. Ya. Nah kalau tidak ada yang silakan baca bukunya siapa itu, logika juga, tapi buntu siapa itu. Ya, saya juga punya. Ya. Nah, ini mari saya mulai dari baris pertama. Filsafat itu tokohnya Thales, terkenal dengan kosmologi. Di sana juga termasuk Parmenides, Herakleitos. Filsafat pada dasarnya mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Lihat TLG halaman 3. Kemudian Plato terkenal dengan filsafat spekulatif. Tadi sudah jelaskan ya, kenapa kok namanya filsafat spekulatif. Ya, karena spekulatif terhadap seluruh kebenaran itu dikerjakan di sana, sehingga dengan demikian maka filsafatnya disebut filsafat spekulatif. Ya, filsafat jagat raya berkembang ke arah kosmologi lalu menjurus ke filsafat spekulatif.
Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa kok spekulatif Plato itu di atas tadi. Itu lihat halaman 5 dari bukunya T. Lianghi. Filsafat spekulatif adalah pencarian yang bersifat perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Nah, ya, singkatnya begitu. Pencarian yang bersifat perekaan atau spekulasi terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Ya, tadi sudah di depan, sudah saya jelaskan ke saudara. Lalu zaman Romawi kuno ini dikuasai oleh M.L. Cicero. Mencari keselarasan antara manusia dan alam semesta. Maka bisa capai dengan petunjuk akal yang mengikuti hukum alam dan logos sebagai akal alam semesta. Cicero filsafat sebagai ars vitae, the art of life. Cicero tadi sudah ya, lihat halaman 9 T. Lianghi, baca di sana. Kalau di sini kurang jelas apa di sana nanti Anda jelas. Nah, pada abad tengah pengetahuan yang tertinggi pelayan teologi. Jadi apa namanya tadinya kan mulai dari mitos dibantah, diperbaiki dengan apa rasionalitas pertama berkembang itu sebagai apa namanya sebagai pengetahuan yang tertinggi pelayan teologi. Itu juga diperbaiki lagi, muncul rasionalitas yang kedua, ya dari Masingan itu, dan yang kedua dan seterusnya. Lihat pelajaran sebelum ini, ya. Nah, filsafat merupakan sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Nah, jadi dengan rasionalitas pertama, orang menggunakan rasionya, pikirannya, logikanya dan sebagainya untuk menetapkan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Ya, jadi mitos, lalu muncul rasionalitas pertama, lalu dengan rasio kita maka dipakai untuk kepentingan menetapkan adanya Tuhan. Sehingga di sana lalu muncul apa namanya teologi. Ya. Nah, kemudian ada yang tidak sesuai, misalnya saja dulu itu dunia datar, tapi Galileo itu bulat. Nah, bertentangan dengan doktrin teologi, nah muncul rasionalitas kedua. Ya, nih, saja. Kemudian zaman modern, ya, abad ke-17 itu ada filsafat alam, ada filsafat moral dan sebagainya. Filsafat berkembang menjadi dua jalur, filsafat alam menyangkut benda dan peristiwa alamiah, dan filsafat moral, filsafat mental dan moral menyangkut etika, politik dan psikologi. Lihat bukunya Lianghi di halaman 9. Ya, sehingga abad ke-18 filsafat mental dan moral, abad ke-20 filsafat analitik. Ya, itu yang pertama. Nanti lalu muncul filsafat ilmu. Ilmu itu teles ya, astronomi fisika, episteme atau pengetahuan rasional, mencakup filsafat dan ilmu fisika adalah pengetahuan teoritis yang mempelajari alam, dan pengetahuan ini kemudian dikenal dengan filsafat alam. Nah, ya, kenapa filsafat alam? Karena belum memperkenalkan
eksperimental, ya eksperimen, ya. Lalu ingat tadi di depan sudah saya jelaskan, saudara. Nah, zaman Renaissance, Galileo berkena ini. Zaman Renaissance itu yang nanti memunculkan rasionalitas kedua. Itu oleh Galileo, Bacon, ya, lalu muncul metode eksperimental. Nah ini, ya ini muncul metode eksperimen. Tokoh-tokoh Galileo Galilei, Francis Bacon adalah tokoh pembaharu yang diteruskan pada abad berikutnya oleh Descartes. Isaac Newton memperkenalkan metode matematik dan untuk mempelajari alam. Ya, karena memperkenalkan eksperimen, ya, yang mereka gunakan untuk mempelajari alam, sehingga dengan demikian nanti tentunya filsafat alam berubah menjadi filsafat apa gitu ya, kalau misalnya filsafat fisikal apa ya. Nah, oleh karena itu pada modern maka filsafat alam yang di atas saya sebutkan yang sebetulnya bukan filsafat, ya bukan filsafat, melainkan pengetahuan dan disebut dengan ilmu alam, filosofia naturalis, ilmu alam, ya. Nah, kemudian Newton merumuskan teori gaya berat kata-kata mekanika yang terus dalam filosofia naturalis, prinsipia matematika. Sehingga dengan demikian maka filosofia naturalis itu muncul sebagai fisika. Ya. Nah, itu dari ilmu. Ya, di Thales, kemudian Galileo Bacon, Descartes, Newton, dan seterusnya sampai abad ke-20 berbagai ilmu baru, biologi, sosiologi, macam-macam sudah muncul filsafat ilmu. Nah, dari matematika sekarang buka Thales lagi karena dia mempelajari tentang geometri dan dia itu sebagai bapak deduktif dari premis dikonklusikan. Premis, salah satu premis bisa berupa hipotesis yang kebenarannya nanti dulu, ya. Oh, itu Thales. Thales mengubahkan bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung kejadian gerhana matahari, membuktikan dari geometri yang kesemuanya itu berdasarkan pada penerapan deduktif, ya, dari sifat umum menjadi sifat khusus, ya, deduktif. Nah, Pythagoras, nah itu menyatakan bahwa bilangan merupakan dari semua benda bersama pokok dari benda. Dalilnya, number rules the universe. Ya, ini Pythagoras. Lalu pada zaman modern, ini Zeno. Dalam dialog paradoksnya mendorong munculnya konsep infinitesimal, limit, deret tak terhingga, proses konvergensi, dan lain-lain. Di sisi lain juga muncul metode aljabar, teknik simbolisme, teori himpunan, dan seterusnya. Nah, ini zaman modern, abad ke-17, Zeno. Wah, betul-betul brilian ya, karena dia itu memunculkan adanya konsep infinitesimal, jadi limit dari X ke tak terhingga, ya, lalu ada limit, lalu ada tak terhingga, ya, jadi misalnya 1 + 2 dan seterusnya itu menjadi tak terhingga sana,
ya, proses konvergensi, jadi itu mengerucut gitu ya, mengerucut, konvergen, itu menuju ke satu yang sama. Nah tentunya kalau sudah belajar matematika, ini itu merupakan hal yang biasa terdengar dan biasa Anda ikuti. Ya, misal saja integral itu dari limit sigma, ya toh, limit sigma, ya, kalau limitnya ada, maka integral dari A sampai B atau apalah ya, semuanya mempergunakan limit. Nah, data trigger juga begitu, sehingga dari sana Anda tentunya ingat pada pelajaran matematika, yaitu yang namanya apa ya, apa itu yang buktikan bahwa 1 plus 2 dan seterusnya sama dengan N dan seterusnya itu udah. Nah, itu muncul di sana. Nah, itu makanan sehari-hari bagi seorang matematikawan. Di sisi lain juga muncul metode aljabar, teknik simbolisme, teori himpunan. Nah, ini teori himpunan, aljabar modern ya. Jika saudara tentunya ingat kepada himpunan, dari teori himpunan ini Anda mendapatkan irisan, Anda mendapatkan gabungan, union, ada apa namanya, pengurangan dan sebagainya, ya, dari himpunan ini. Kemudian muncul yang namanya himpunan kuasa, ya, dan macam-macam. Itu bisa juga simbolisme, teknik simbolisme. Nanti ini juga akan dipakai oleh para peneliti artificial intelligence, bahwa katanya kita berpikir itu proses simbolisme. Jadi simbol-simbol. Komputer juga simbol-simbol, ya toh. Nah, yang dipakai untuk mensimbolkan itu adalah 0 dan 1, true and false, on off, ya toh. Nah, kalau misalnya saja 1001, oh ini huruf A misalnya ya, 1100 huruf B dan seterusnya. Ya, jadi disimbolkan dengan hanya 2 digit, 0 dan 1. Ya, nah, silakan disimbol itu. Nah, lalu pada abad ke-20, berbagai cabang matematika muncul, tokoh matematika Descartes, Comte, Henry Poincaré, Whitehead, dan B. Russell. Nah, di sini the language of science, matematika adalah bahasa dari ilmu. Bahasa dari ilmu. Gimana pendapat saudara? Matematika adalah bahasa dari ilmu. Ya, kalau tadi Pythagoras mengatakan bahwa bilangan merupakan intisari daripada segala benda. Nah, segala benda diteliti dan sebagainya menjadi suatu ilmu. Nah, di sini ada matematika adalah bahasa dari ilmu. Silakan Anda bisa merenungkan ini, ya. Silakan renungkan. Nah, yang terakhir logika itu dari Aristoteles, ya. Analitika berdasarkan premis-premis, dialektika berdasarkan hipotesis, ya. Apa itu logika? Bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul, correct reasoning. Silakan baca buku logik oleh Arenda Masing juga boleh, oleh Burke juga boleh, ya. Nah, nanti kalau Anda baca bukunya Burke itu, nah di sana Anda bisa melihat apa namanya secara formal apa itu aljabar atau kalkulus.
proposisi. Nah, nanti juga akan muncul apa itu deduktif, apa itu bukti, dan sebagainya. Ada di dalam bukunya Burke. Silakan Anda baca sana, ya. Penalaran proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah diketahui. Nah, ini proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru, bla 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 bla, pernyataan baru yang merupakan, nah pernyataan baru ini merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah diketahui. Premis, konklusi. Muncul namanya argumen. Nah, ya, nanti muncul yang namanya argumen. Lihat juga pelajaran logika informatika ada di sana. Ya. Pernyataan yang telah diketahui disebut pangkal pikir, premis. Nah, ini. Sedangkan pernyataan baru yang diturunkan dinamakan kesimpulan konklusi. Jadi premis, konklusi. Nanti saya berikan contoh di bawah, mungkin ada nanti, ya. Aristoteles memasukkan pengetahuan logika sebagai pelajaran wajib dalam pendidikan untuk warga bebas. Seterusnya, pengetahuan logika ini bernama dengan logika tradisional. Ya, jadi kalau misalnya saja di dalam pengadilan itu, ya, alibinya misalnya, loh, pada jam itu, waktu itu saya ada di Surabaya. Nah, kesimpulan orang ini tidak dapat dipakai sebagai saksi karena pada waktu terjadi secara alibi ada di tempat lain. Jadi mungkin cuma mendengar, mungkin cuma dibilangin. Nah, THC premisnya itu mengatakan saya jadi itu. Jika disimpulkan saya tidak bisa menjadi saksi. Ya, itulah. Jos Boole, Augustus de Morgan, Gottlob Frege berkembang dari logika tradisional menjadi logika modern. Nah, ini yang kita belajar logika modern. Ya, silakan ada logika tradisional, silakan itu. Saya pernah baca buku logika tradisional karangannya siapa ya, itu dosen fakultas hukum. Saya pernah baca itu. Ya. Nah, kalau logika modern jelas itu saya yang biasa mengajar mata kuliah filsafat, mata kuliah logika informatika, ya. Itu. Nah, logika modern semula mencakup simbol logik, bertambah mencakup logika kewajiban, deontik logik, logika nilai ganda, multivariate logik, logika intuisionis logik, dan berbagai sistem logika tak baku. Ada logika modal. Nah, jadi kalau dalam pelajaran logika informatika, maka yang terakhir biasanya sampai ke logika modal. Loh, kalau logika modal, iya, karena ada modalnya. Ya, kalau misalnya modalnya itu waktu, kalau saya mengatakan Soeharto Presiden Republik Indonesia, ya salah, false. Tapi kalau saya mengatakan Soeharto Presiden Republik Indonesia tahun ini sama ini, ya baru benar. Jadi waktunya itu penting. Ya, oleh karena itu kalau sudah berbahasa Inggris juga hati-hati. Karena apa? Karena dia dalam mindsetnya itu mesti waktu. Kemarin saya makan, boleh kalau bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris nggak boleh. Kemarin, yesterday I eat, nggak boleh. Ya, nah, itulah jadi. Ya.
Muncul juga logika perlambang, logika komputasi dan sebagainya. Nah, logika perlambang nanti muncul. Nah, nanti kalau Anda belajar tentang komputasional, nanti muncul di sana itu bagaimana orang memproses lambang-lambang, simbol-simbol atau huruf-huruf. Ada di sana, nanti silakan ketemu di sana, ya, ketemu di sana. Nah, itu semua dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, semuanya ini nanti menjadikan ilmu yang cukup meluas. Nah, silakan baca bukunya Teliangi. Komplit itu ya. Nah, pengertian semula, ini saya kembali lagi ya, pengertian semula dalam bahasa Indonesia, besar dan seterusnya ini sudah saya berikan ya. Ini filsuf Pitagoras. Nah, Pitagoras. Dia menganggap dirinya filosofos, pencipta karya modalnya adalah bilangan memerintah yang jagat raya. Aliran filsafat alam semesta, Thales dipandang sebagai bapak filsafat, alirannya selalu adalah filsafat alam semesta atau disebut dengan kosmologi. Sudah ya, mengulang lagi. Nah, pendapat Sokrates, pendapat Plato dan sebagainya ini semuanya adalah hal yang berkaitan dengan pengertian filsafat yang dulu sudah saya jelaskan, tetapi ini lebih mendetail pada masing-masing filosof. Ya, jadi mulai dari Pitagoras, lalu Thales muncul filsafat alam semesta atau yang disebut dengan kosmologi, kemudian Sokrates, ya, yang mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kebajikan adalah kebahagiaan. Sokrates, ya, dalam pemahaman Sokrates adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Ini, jadi di sini tuh intinya Sokrates itu adil dan bahagia. Ya, just and happy life. Oke, sehingga dengan demikian maka dalam pemahaman Sokrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Jadi intinya adil dan bahagia nih Sokrates, ya toh. Ini karena apa? Karena dia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kebajikan dan kebajikan adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar pengetahuan, maka mesti akan sampai kepada kebahagiaan. Nah, jadi intinya ke sana itu ya Sokrates. Kalau Plato, ya adalah murid Sokrates. Nah ini yang mengubah pengertian kearifan yang semua bertalan dengan soal-soal praktis dalam kehidupan menjadi pemahaman intelektual. Nah, jadi tadi karena ini muridnya itu ya, muridnya tadi kalau Sokrates mengatakan adil dan bahagia, lalu di sini dijelaskan lebih jelas dalam kehidupan menjadi pemahaman intelektual. Jadi itu merupakan apa? Ya pemikirannya lebih tinggi lah ya. Menurut dia para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Dia punya konsep bahwa filsafat merupakan penjelasan yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Nah, ini muridnya Sokrates. Jadi Plato mempertajam ide atau pandangan daripada Sokrates, ya. Nah, Aristoteles itu ya adalah murid Plato. Nah ini jadi Sokrates bermurid Plato,
Plato bermurid Aristoteles. Menurut dia, Sophia, kearifan merupakan kebajikan intelektual tertinggi. Nah, lu kok startnya kok mulai kearifan ya? Nah, jadi kalau menurut Aristoteles, Sophia merupakan kebajikan intelektual tertinggi. Lu kok kalau dari Socrates itu dikatakan bahwa dia kalau tidak salah pecinta kearifan tuh ya. Lalu Plato itu mempertegas lagi tentang seluruh kebenaran. Lalu di sini muridnya lagi lalu mengatakan kebajikan intelektual tertinggi. Ya, jadi meningkat. Sedang filosofia merupakan padanan kata dari episteme. Dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai suatu objek yang sesuai. Episteme dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai suatu objek yang sesuai. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui suatu objek yang sesuai? Kalau itu biologi ya tentunya binatang dan sebagainya. Kalau itu kimia ya zat-zat dan sebagainya. Ya, itu bagaimana mengetahui objek yang sudah tersebut secara rasional. Nah, itu episteme. Ya, itu menurut Aristoteles, filosofia merupakan padanan kata dari episteme. Ya, itu. Jadi murid-muridnya selalu menyempurnakan. Iya, Aristoteles murid Plato murid daripada Socrates, menulis tentang protefilosofia, artinya filsafat pertama, sebagai bagian dari episteme. Ia memberikan dua macam definisi dari protefilosofia, yaitu ilmu tentang asas-asas pertama. Asas-asas pertama. The science of first principle. Dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya sendiri. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya sudah saya tuliskan. Nah, jadi lebih complicated gitu ya. Lihatnya coba. Ilmu tentang asas-asas pertama. Asas pertama itu mungkin itu aksioma-aksioma itu ya. Jadi yang sudah mentok nggak bisa lagi. Asas pertama. Dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan. Jadi ada. Nah ini ya, peradaan lagi ada. Peradaan sebagai peradaan. Jadi ya mungkin circles gitu ya, muter-muter gitu ya. Dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki ada melalui peradaan. Dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya sendiri. Objek itu apa? Ada itu. Ya. A science which investigates being as being and the attributes which belong to this individu of its own nature. Ya, selanjutnya protefilosofia dari Aristoteles disebut metafisika dan ini merupakan istilah teknis untuk pengertian filsafat spekulatif. Ya, jadi lebih mendalam sampai ke ide-ide yang sangat rumit untuk kita pahami secara cepat, tetapi harus kita renungkan secara kalem dan secara mendetil.
juga aliran filsafat seperti aliran filsafat sofisme, aliran filsafat empirisme, aliran filsafat idealisme objektif, aliran filsafat realistik, aliran filsafat bahasa sehari-hari, aliran filsafat Thomisme. Maka seperti yang saya katakan di depan, bahwa banyak aliran-aliran muncul. Itu ya, karena para filsuf itu mesti mempunyai ide-ide baru. Ya, mempunyai ide-ide baru, dan itu lalu diperdebatkan, dan juga ada yang meneruskan ide yang lama. Seperti tadi ya, Aristoteles meneruskan punya Plato. Plato meneruskan apa tadi ya? Oke. Nah, sebetulnya banyak pendapat dilontarkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato ini. Ini saya hanya buatkan list saja lah, di mana mereka mempunyai pendapat-pendapat tentang filsafat. Ini Socrates, Plato, Aristoteles, Marcus Tullius, Cicero, Francis Bacon, Tristan von Wolff, Wilhelm Friedrich, dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda baca bukunya Delianghi, kalau tidak salah diberikan. Menurut Plato ini, menurut Wilhelm Friedrich Hegel begini, Herbert Spencer begini, Henry Sidgwick begini. Nah, saya tidak sempat saya kutip itu. Nah, itu silakan Anda baca sendiri. Ya, tapi yang penting bahwa di sini setiap filsuf itu mempunyai pendapat sendiri. Delianghi pun mempunyai pendapat sendiri. Rappaport juga punya ya sendiri. Jadi mereka mempunyai mempunyai pendapat yang lain. Dan masih banyak lagi mereka masing-masing melihat dari salah satu pokok soal permasalahan titik berat segi tujuan atau metode yang dianut oleh seorang filsuf atau seseorang dalam filsafat. Ya, jadi dengan demikian mereka berpendapat. Kenapa? Karena approach-nya lewat pokok permasalahannya, titik beratnya, seginya, tujuannya, dan metode yang mereka gunakan. Nah, lalu muncul pendapat-pendapat mereka. Nah, oleh karena itu, maka filsafat memiliki arti sangat umum yang pada intinya mencari keutamaan mental. Perhatikan budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis ini. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental. Oke. Sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Ya, ini bedanya budaya Romawi Helenis dan budaya Yunani klasik. Nah, ini sudah saya jelaskan di atas, di mana di dunia barat itu menganut budaya Yunani klasik, yaitu banyak berpikir dan berteori. Sudah saya jelaskan di depan. Ya. Nah, ini Rappaport. Tadi sudah katakan bermacam pendapat, ya ini Rappaport. The search for truth in any field by rational means, which might be limited to deductive logic or might be extended to include empirical scientific investigation. The search for truth in any field by rational means. By rational means. Cara yang rasional. Jalan yang rasional. Which might be limited, yang mungkin dibatasi pada logika deduktif, tadi sudah ya, deduktif, atau maybe mungkin ya, toh, perluas yang menyangkut
empirical scientific investigation, investigasi ilmiah yang empiris. Oh, ini Rappaport. And we, Rappaport, define the philosophy of X. The philosophy of X may be computer science, X mungkin chemistry, X mungkin matematika dan sebagainya. And we, Rappaport, define the philosophy of X as the study of the fundamental assumption and main goal of any discipline X. Adalah sebagai studi daripada asumsi-asumsi mendasar dan tujuan-tujuan utama daripada disiplin ilmu X. Ini ya. Jadi tidak of fundamental assumption and main goal. Nah, ini tujuan. Yang penting tujuannya kalau Rappaport ya. Dan metodenya mempergunakan cara-cara rasional ya, itu. Karena itu tadi di atas saya sebutkan ya, saya sebutkan itu. Dan ini mana tadi ya? Ini masing-masing melihat dari salah satu pokok soal, permasalahan, titik berat, segi tujuan dan sebagainya. Ya, Rappaport. Nah, sekarang Pelianggi juga dalam bukunya Filsafat Ilmu menuliskan bahwa filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Nah, ini Pelianggi. Segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Nah, ini pada persoalan-persoalan. Nah, tadi di atas ada ya. Nah, dia persoalan-persoalan. Landasan dari ilmu mencakup konsep-konsep pangkal. Nah, konsep-konsep pangkal, mungkin bahasanya aksioma dan sebagainya, anggapan-anggapan dasar, spekulasi biasanya, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmiah. Ini menurut Pelianggi ya, itu. Dan ini cuma istilah lain dari filsafat ilmu. Ada matan philosophy of science, the theory of science, ada meta science, ada metodologi, ada science of science. Ya. Filosof Rudolf Carnap memakai istilah science of science. Nah, ini yang menggunakan istilah science of science itu adalah Rudolf Carnap yang mendefinisikan sebagai berikut. The analysis and description of science from various point of view, including logic, methodology, sociology, and history of science. Jadi dia itu intinya adalah melihat dari segi metodologinya, dari segi sosiologinya, dan sebagainya. Ya. Rudolf Carnap. Nah, ini juga orang-orang lain ya, orang-orang lain yang mendefinisikan filsafat ilmu. Nih, ada berapa nih? Ya, tidak saya sebutkan. Cuma di sini saya berikan beberapa pendapat tentang sains. Robert Ackerman ini. It is sometimes said that the aim of science is to control nature, and sometimes that it is to understand nature.
ini tentang what is science. Ya, karena apa? Ilmu, filsafat ilmu. So the philosophy of science, the philosophy of X ini, X-nya ini adalah science. So what is science? Okay. So according to pernyataan Robert Ackerman, it is sometimes said that the aim of science is to control nature. To control nature, and sometimes that it's to understand nature. Okay. Pendapat Franz Bacon, the real and legitimate goal of the sciences is to endowment of human life with new invention and riches. Yeah. The real and legitimate goal of the sciences is tujuan yang jelas dan masuk akal adalah memberikan sumbangan terhadap kehidupan manusia dengan invensi, penemuan-penemuan baru dan memperkayanya. Ini Franz Bacon. Lalu Jacob Bronowski, the end of science is to discover what is true about the world. The end of science, akhir daripada ilmu adalah untuk mendiscover, membuka apa yang benar tentang dunia. The activity of science is directed to seek the truth, and it is judged by the criterion of being true to the fact. Ini pendapat daripada Jacob Bronowski. Ya. Lalu Michael Martin, major goal of science, the major goal of science is achieving scientific understanding of the world. Jadi tujuan utama daripada ilmu adalah mencapai scientific understanding, untuk mengerti secara ilmiah daripada dunia. Edwin Seligman, the objective of sciences is objeknya atau tujuan daripada sciences is analysis and understanding, analisa dan memahami apa yang kita inginkan. Lalu pendapat William Good dan Paul Head, put substantially the sole purpose of science is to understand the world in which man life has. Pokoknya semuanya sebuah dunia ya. Ya, sini pendapat. Ini ikhtisar sajalah, saya kira tidak. Nah, kemudian saya teruskan ke sini, masih ada, waduh banyak, masih ada nih, ini masih ada waktu. Sudah saya berikan nih ya, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu, ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dan sebagainya. Ini saya kira ya, saya akan bersen saja. Saya akan ke sini. Ini saya ambilkan dari bukunya Hendro Darmojo. Judul bukunya adalah Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini ilmu pengetahuan alam.
Kalau tadi ilmu pengetahuan ya, physical science, sekarang itu coba pengetahuan alam. Nah, menurut dia, pengetahuan adalah segala yang kita ketahui. Jadi apa yang kita ketahui itu pengetahuan. Entah itu salah, entah itu benar, entah itu jelek, entah itu baik, nggak peduli. Pokoknya itu pengetahuan. Nah, oleh karena itu sering saya di dalam menerjemahkan knowledge, bakal knowledge itu ya ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi di sana tidak sejelas ini. Ya, sains itu pengetahuan yang sudah dibuktikan kebenarannya. Ya, kalau di sini enggak. Jadi oleh karena itu saya mencoba memperkenalkan ini kepada saudara karena dalam bahasa Inggris itu sering knowledge itu hampir-hampir cocokkan dengan sains. Hanya beda ya. Nah mari, kalau menurut Hendro Darmojo, pengetahuan adalah segala yang kita ketahui, entah benar, entah salah, entah baik, entah buruk, yang kita ketahui. Nah, sumber-sumbernya pengetahuan itu bisa dari panca indera. Dan melihat, Anda mengetahui, oh itu hitam, itu pengetahuan. Walaupun mungkin salah, mungkin ya karena dia itu buta warna ya. Pakai telinga, dengar, ya, pakai peraba dan sebagainya, pakai panca indera. Lalu pikiran, Anda berpikir, ya dengan berpikir orang dapat memperoleh pengetahuan yang hampir tak terbatas cacahnya, yaitu sebatas kemampuan orang berpikir. Pikiran manusia juga ditujukan hal yang abstrak. Ya. Jadi dengan berpikir pun Anda bisa mendapatkan pengetahuan. Wahyu, dengan wahyu para nabi menyusun kitabnya yang kemudian disebarluaskan. Ya, intuisi, gabungan dari pikiran dan perasaan, timbul tanpa sengaja, ya, pakai intuisi. Nah itu sumber-sumber dari situ, gitu ya, dari situ. Nah, ilmu pengetahuan, sains, merupakan pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis pakai metode ilmiah. Itu ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris science. Ya, karena knowledge juga ilmu pengetahuan. Atau mungkin pengetahuan saja bolehlah. Ya. Jadi ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Pengetahuan dari sumber yang lain didapat bahwa sumber pengetahuan didapat oleh manusia melalui ini sudah ya, panca indera, pikiran, bersifat konkret dan juga abstrak, hasil olah pikiran dapat berupa mitos, filsafat, sains, wahyu, intuisi. Ini pendapat yang lain ya. Ini pendapat yang lain. Karena itu didapat bahwa sumber pengetahuan didapat oleh manusia melalui bandingkan dengan yang disampaikan dalam bukunya. Nah, kalau ini buku lain. Ya, kalau bukunya Hendro Darmojo ini 1, 2, 3, 4. Dan buku yang lain selalu pada di mana itu cuma 1 dan 2. Ya. Tuh. Nah, silakan pakainya. Boleh. Ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Perhatikan bahwa pengetahuan adalah semua yang kita ketahui tanpa menghiraukan yang benar atau yang salah. Sedangkan ilmu pengetahuan membatasi pada yang benar saja setelah dikeluar dari hasil uji ilmiah.
Ya, ini saya kira sudah jelas. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah kebenaran itu? Nah ya, dan apakah itu menurut ilmu itu? Nah, ini terdapat 3 kebenaran, yaitu kebenaran ilmu, kebenaran filosofis, kebenaran ya, kebenaran pragmatis. Ya, jadi ada 3 kebenaran: kebenaran ilmu, kebenaran filosofis, dan kebenaran pragmatis. Kebenaran ilmu, sesuatu dianggap benar jika baik ditinjau secara deduktif maupun secara induktif adalah benar. Ditinjau secara deduktif dari umum menjadi khusus, benar dimaksudkan masuk akal. Secara induktif dari khusus ke menjadi general, benar dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Sehingga sering disebut objektif, artinya sesuai dengan objeknya. Ya, jadi ini kebenaran ilmu bisa deduktif dan induktif. Deduktif itu dari umum menjadi khusus. Ya, jadi di sini maksudnya masuk akal. Dan induktif itu dari khusus menjadi umum. Benar dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Ya, kebenaran filosofi yang ukuran atau kriteria kebenarannya didasarkan atas logika atau rasio. Cara yang digunakan untuk menguji kebenarannya dengan menggunakan logika analogi yang dapat Anda peroleh dalam pelajaran logika informatika. Nah, saya berikan contoh tentang ini contoh logika analogi. Yang pertama atau premis. Semua mahasiswa program studi ilmu komputer mengambil mata kuliah filsafat ilmu komputer. Ini premis pertama atau pernyataan pertama. Yang kedua, filosofi, kedua premis, Suto adalah mahasiswa program studi ilmu komputer. Ya, dari kedua pernyataan ini, dari dua premis ini, ya, maka dapat disimpulkan bahwa Suto itu pasti mengambil mata kuliah filsafat ilmu komputer. Betul enggak? Jadi premis pertama, semua mahasiswa program ilmu komputer, semua ya, mengambil mata kuliah filsafat ilmu komputer, semua. Nah, salah satu dari semua itu adalah Suto, karena Suto adalah mahasiswa program ilmu komputer. Maka saya mengkonklusikan, saya menyimpulkan bahwa Suto itu pasti mengambil mata kuliah filsafat dan komputer. Ya, ini logika analogi. Premis, konklusi. Ya, contoh lain lagi nih. Premis pertama, jika Tuti belajar, saya singkat T, maka Tuti tidak gagal ujian filsafat ilmu komputer U. Tidak gagal lulus ya U. Jika Tuti tidak main basket, tidak main basket, kalau main basket B. Tapi kalau tidak, not B. Itu tanda not ya. Maka Tuti belajar. True. Ya, Tuti gagal ujian filsafat ilmu komputer yang dikurang ya. Itu not U. Karena kalau tidak gagal itu U, kalau gagal itu mesti not U. Dari 3 premis tersebut, nah, ada 3 premis ya, ada 3 pernyataan atau proporsi tersebut disimpulkan bahwa Tuti main basket U, B. Betulkah ini? Nah, saya sajikan dalam bentuk logika. If T then U. Ini yang pertama. Jika T maka U, betul ya?
jika T maka U. Yang kedua, jika tidak B maka T. Ya. 3, tidak U. Jadi ada 3 premis. 1, 2, 3. Nah, di sini kita turunkan dari 1 dan 3, 1 dan 3, yaitu jika T maka U. Nah, jika T maka U. Kalau karena not U mesti not T, ya toh. Nah, oleh karena itu di sini yang 4 itu not T. Itu namanya modus ponen. Modus ponen 1 dan 3, yaitu kalau jika T maka mesti U. Gitu. Jika belajar maka mesti lulus. Kalau tidak lulus berarti tidak belajar. Nah, itu berarti tidak belajar. Jadi T, not T. Nah, kemudian dari 2 dan 4, 2 dan 4 itu jika tidak belajar, ya, jika tidak main basket, maka jika tidak main basket, maka lulus. Maka tuti belajar, ya. Kalau tidak main basket, maka tuti belajar. Tuti belajar. T. Nah, ternyata not T, ya not T, artinya tuti tidak belajar. Karena tuti tidak, ya tidak belajar, maka ya dari 2 itu kalau tidak belajar berarti tidak basket, artinya basket, basket. Jadi ini itu adalah benar, ya ini adalah benar. Nah, silakan nanti Anda belajar seperti ini di dalam logika informatika, ya. Nah, dari contoh di atas, maka kebenaran yang berdasar pada logika analogi disebut juga dengan kebenaran koherensi. Ya, nah yang ketiga kebenaran pragmatis. Kriteria kebenaran yang digunakan adalah berfungsi atau tidaknya pernyataan dimaksud untuk hidup manusia. Pragmatisme dapat menerima kebenaran ilmu maupun kebenaran filosofis asalkan berfungsi bagi kehidupan. Jadi kalau begitu guna pragmatis ya pokoknya itu berguna apa tidak itu mesti. Kalau berguna ya itu kebenaran pragmatis. Kalau tidak berguna ya tidak. Ya oleh karena itu mari kita harus segala pragmatis, artinya bisa digunakan untuk kehidupan kita. Kalau tidak itu bukan salah. Ya, itu salah kalau tidak dapat digunakan untuk keperluan kehidupan kita. Tapi kalau bisa dipakai untuk kehidupan kita, maka itu kebenaran pragmatis. Ya, oke, ini waktunya sudah habis. Dan seterusnya itu masih banyak ya, metode ilmiah itu apa, ini yang terakhir, sudah habis. Nah, ini tugas kedua. 1, syarat apa yang harus dipenuhi untuk suatu himpunan dari pengetahuan disebut ilmu. Jelaskan syarat tersebut. Ini dilihat pada kuliah saya yang lalu. Ya, coba jelaskan alasan mengapa terjadi berpisahnya ilmu dari filsafat. Kenapa? Kok tadinya kan ilmu dengan misalkan ganteng, sama identik, tapi kok protol, kenapa? Ya, sebutkan ciri-ciri dari berpikir kefilsafatan. Coba ciri-ciri saja apa kefilsafatan itu? Ya tidak usah dijelaskan, cuma ini, ya banyak itu. Timbulnya cabang-cabang filsafat disebabkan oleh apa? Nah ini ya,
Dan sebutkan 3 penyebab tersebut serta jelaskan masing-masing. Nah, keberadaannya lalu apalagi silakan. Oke ya. Hedonisme termasuk aliran dalam persoalan ini. Jelaskan apa itu hedonisme. Apa itu hedonisme ya. Nah ini tugas yang kedua. Ya, minggu depan yang kelima, dan minggu depan lagi keenam, nanti ada tugas ketiga. Lalu ada yang ketujuh selesai, lalu ujian tengah semester. Oke, nah waktunya sudah habis karena sudah lebih dari jam 9. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ada pertanyaan mungkin? Kira ya? Oke, terima kasih. Selamat siang. Tadi buku Bapak yang apa ya? Telianggi apa itu Pak? Boleh tahu Pak nama lengkap sama judul bukunya? Oke, makasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Tugas 2 nanti kumpulkan seperti tugas 1. Pak, izin bertanya Pak. Kenapa? Buku yang tadi apa ya Pak nama penulisnya Pak? Telianggi Saya, apa ya? kalau bukunya filsafat punya Telianggi. Ya, Filsafat ilmu itu dosen fakultas filsafat di UGM. Lalu yang kedua Yuyun Suryatmaja itu dari UI kalau tidak salah, Jakarta. Itu buku yang saya pakai. Lalu kalau Rapaport dan itu lainnya itu dari download. Ya. Lalu kalau tadi tentang logika itu ya mestinya bukunya itu ya nantilah Anda kalau mengikuti pelajaran logika informatika itu karena kalau saya bukunya itu Burke sama bukunya nama masing yang saya pakai. Tapi ada juga yang lain. Mana? Ya, ada juga buku mana itu yang dipakai oleh Pak Prato atau bukunya Pak Prato ya ada. Ya, karena apa? Karena di sana tidak ada namanya logam modal. Sedang di bukunya Burke juga tidak ada. Yang ada logam modal itu dalam bukunya Rina Masings. Nah, sehingga saya pakai itu. Karena di dalam kurikulumnya itu atau di dalam silabusnya itu sampai ke logam modal. Jadi saya harus pakai buku Arena Masings plus download dari internet itu. Oke ya, jadi banyak kalau saya dari buku ini buku itu banyak. Oke, saja. Terima kasih. Selamat siang. Ini apa lagi? Sudah muncul itu. Itu menghilangkannya gimana menghilangkan itu?